Silakan Mas Marco, 30 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman Green Indonesia, Green Leadership Indonesia dan peserta. Saya merasa hangat sekali meskipun di rumah saya agak dingin, berada di antara saudara-saudara semua yang bersemangat mengubah dunia menjadi lebih baik ini. Saya mohon izin langsung share screen ya. Saya menggunakan judul memulihkan kota adil dan lestari karena kata memulihkan ini bagi saya betul-betul penting karena masalah kerusakan alam sudah lama dan panjang sekali ceritanya. Kita akan lihat nanti. Saya menggunakan kata lestari alih-alih kata berkelanjutan karena saya khawatir kehidupan sebetulnya tidak bisa berkelanjutan terus-menerus. Jadi saya menggunakan kata lestari. Dan dalam bahasa Jawa, kata melestarikan itu sebenarnya aktif ya, bukan membiarkan keadaan seperti apa adanya, tetapi mengembalikan keadaan kepada situasi yang lestari. Ini untuk menghibur dan sekaligus menyambung apa yang saya sampaikan tadi soal kerusakan desa dan kota itu sudah lama sekali. Ini barangkali teks tertua yang dapat saya temukan dari negara Kertagama, dari Empu Prapanca, yang dia selesaikan pada tanggal 30 September, hari Selasa 1365. Teman-teman mungkin kalau dari latar belakang sejarah tidak heran, tapi yang lain mungkin heran bagaimana orang bisa menentukan bahwa Empu Prapanca ini menyelesaikan tulisannya pada tanggal 30 September 1365, kurang lebih 1 tahun sesudah Gajah Mada meninggal. Tentu saja karena di akhir tulisannya dia menyebut keadaan tahun dan kemudian suasana pada waktu itu bulan purnama dan lain-lain, lalu orang bisa melacak tahun dia menyelesaikan tulisan itu. Di dalam Pupu 88 itu dia mengutip kata-kata Raja Wengker. Raja Wengker itu raja yang penting sekali karena dia adalah mertua Hayam Wuruk, jadi tinggal bersebelahan dengan istana Hayam Wuruk, yang juga sudah dipastikan kurang lebih letaknya di Trowulan itu sekarang, baru saya pikir belum sampai 10 tahun ya, orang bisa memastikan betul letak istana dan lain-lain itu. Menariknya dia sudah menyebut begini, terutama dataran tinggi dan sawah, agar tetap subur, peliharalah. Dia menyampaikan ini dalam satu rapat Dewan Kerajaan untuk menentukan pengganti Gajah Mada yang meninggal waktu itu. Perhatikanlah tanah rakyat, jangan sampai jatuh ke tangan petani besar, agar penduduk jangan sampai terusir dan mengungsi ke desa tetangga. Ini luar biasa, seperti kita membaca ini sesuatu seolah-olah ini baru disampaikan oleh Pak Yando ini mengenai keadaan kita sekarang ini ya. Bukan hanya sawah di dataran rendah tapi juga dataran tinggi kita yang rusak gitu. Lalu raja ini orang yang sangat setia kepada Hayam Wuruk ya. Lalu Hayam Wuruk seolah menjawab, menyatakan negara dan desa berhubungan rapat seperti singa dan hutan. Nah, saya ingin mengatakan ketika orang Majapahit dan sebetulnya sampai sekarang dalam pengertian Jawa, negara itu hampir identik dengan ibu kota. Jadi negara harus dibaca juga kota. Kota dan desa berhubungan rapat seperti singa dan hutan. Jika desa rusak, negara akan kehilangan bahan makanan. Kalau tidak ada tentara, negara lain mudah menyerang kita. Wah, ini kira-kira ideologi yang samalah dengan Orde Baru ini. Jadi pertanian penting, tapi tentara juga penting gitu. Karena peliharalah keduanya. Itu perintah saya. Saya itu Hayam Wuruk gitu. Saudara-saudara, dalam tradisi Jawa, seorang raja itu membuktikan kedikdayaannya dengan membangun kota, dan membangun kota berarti membabat hutan. Tidak selalu demikian di kerajaan-kerajaan lain seperti di Aceh, karena Aceh ketika sudah ada ibu kota di zaman Sultan Iskandar Muda dan bahkan tentu saja sebelumnya beratus-ratus tahun, itu ada gambaran bahwa ibu kota Aceh itu dikelilingi oleh hutan yang luas dan para bangsawan tinggal di dalam rumah-rumah yang lebih menyerupai rumah di tengah hutan daripada
sebuah kota yang dibabat habis seperti keadaan di Majapahit, di Trowulan dan sebagainya. Jadi tingkat merusak hutan kita sudah lihat di kota, dan mohon maaf sebagai orang yang mempelajari kota itu selalu ada rasa yang bersalah yang besar karena kota merusak alam dari dulu, dari awal sekali. Dan kebiasaan membabat hutan ini terjadi sampai abad 18 ketika Jogja dibangun misalnya. Jogja itu dibangun di tengah-tengah hutan juga dan dimulai dengan membabat hutan. Dan karena itu ada orang-orang kalangan yang disebut kalangan orang kalang yang di kota gede sekarang dianggapnya itu sebetulnya adalah konsesioner. Mereka itu dikasih konsesi, Anda boleh babat hutan ini, yang penting Sultan kasih izin kalian dan yang penting kalian bangunkan keraton buat Sultan. Lalu sisa-sisa hutannya terserah kalian mau perdagangkan atau apapun. Jadi mengalang, karena itu dalam bahasa Indonesia berarti sebetulnya menalangi, membiayai di depan pembangunan keraton Jogja dan juga Solo yang selalu dibangun. Nah, teman-teman, saya tahu teman-teman sudah mendapat pemahaman yang banyak sekali tentang keadilan ini, tapi saya menggunakan gambar ini juga untuk langsung lompat ke masalah perkotaan dan mengapa persoalan keadilan di perkotaan ya. Jadi gambar pertama ini yang disebut equality, orang diperlakukan sama tapi sebetulnya lalu menjadi tidak adil. Jadi misalnya dalam hal ini uang negara dipakai untuk memberikan 3 kotak yang menjadi alas untuk orang berdiri supaya bisa nonton sepak bola gitu ya. Tapi kalau negara memperlakukan semua orang sama, kita melihat si orang yang paling pendek, ini tidak berarti anak kecil ya, tapi orang yang pendek, tetap saya tidak bisa melihat pemandangan di depannya kan karena terhalang. Padahal katanya ini adil ini, semua orang mendapat perlakuan yang sama. Tapi dalam pengertian yang kita kehendaki sekarang, pengertian keadilan ini adalah kira-kira sebetulnya lebih ke gambar kedua. Jadi orang memerlukan bantuan atau mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya. Jadi ini yang berat ya, karena sampai sekarang di dalam wacana publik kita kan kita tidak selalu percaya ini, atau sebagian dari kita. Mungkin wacana yang terakhir ini adalah ketika seorang anggota DPR RI ini mengatakan bahwa nggak usah bikin jalur-jalur sepeda itu, kita bebas saja jalan itu boleh dipakai semua orang, nanti resiko ditanggung sendiri-sendiri. Anda bisa bayangkan itu ucapan seorang anggota DPR RI yang itu berarti tidak setuju dengan gambar nomor 2 ini di tengah kita ini. Dia maunya ya bebas saja, nggak ada dikasih jalur khusus untuk orang yang paling pendek, dalam hal ini pesepeda gitu. Ya, lalu risiko ditanggung sendiri-sendiri. Jadi kamu nggak bisa pakai, kamu nggak bisa melihat sepak bola, terserah. Kalau kamu ditabrak oleh yang naik mobil, terserah. Gitu. Itu mengerikan, gitu ya. Nah, yang gambar ketiga sebetulnya adalah suatu solusi yang barangkali lebih baik. Jadi bariernya yang kita ganti. Yang gambar di tengah ini misalnya terjadi pada bidang perumahan kita, gitu. Gambar pertama ya. Tujuannya yang kedua. Jadi perumahan kita itu kan subsidi negara banyak sekali, tapi kepemilikan pribadi. Jadi orang itu dikasih subsidi untuk memiliki rumah secara pribadi. Begitu dia miliki, tentu saja dia memiliki aset dan aset bisa diperdagangkan. Jadi sebetulnya ada suatu perubahan yang terjadi yang sangat fundamental, yaitu milik bersama melalui dana negara, berubah bentuk menjadi milik pribadi dan kemudian diperdagangkan. Kadang-kadang dia mencapai tujuan, seperti gambar kedua, tetapi yang terjadi adalah temboknya menjadi makin tinggi. Sehingga kita sekarang mengalami yang tidak mampu mempunyai rumah itu makin banyak, bukan makin sedikit orang yang tidak mampu memiliki rumah itu. Karena cara subsidi yang salah ini, orang dikasih subsidi tapi untuk kepemilikan pribadi, yang terjadi makin banyak yang seperti orang yang pendek ini, mau dikasih berapapun box di bawah kakinya, tapi tembok di depannya naik makin tinggi, harga rumah makin tinggi, sehingga
makin banyak yang tidak terjangkau. Yang gambar yang terakhir ini teman-teman mungkin bisa membayangkan angkutan umum sebetulnya. Daripada uang negara itu digunakan untuk membeli box-box yang lalu diberikan kepada pribadi-pribadi dengan kemampuan berbeda, negara mengatakan kita ganti aja pagernya ini dari pagar yang tidak transparan menjadi pagar transparan, sehingga tiap-tiap orang tidak lagi memerlukan bantuan berupa bantuan yang diindividualisasikan, sebab dengan mengganti infrastrukturnya, dalam hal ini pagarnya, maka orang dapat menonton siapapun, gitu, mau tinggi, mau pendek. Itu misalnya angkutan umum. Dengan angkutan umum, maka semua orang dapat meningkatkan mobilitasnya dengan menggunakan angkutan umum, mau Anda miskin atau kaya, ya, karena dibuat harganya sangat rendah. Sebetulnya di Jakarta itu tiap kali Anda naik angkutan umum, katakanlah tiap kali itu kurang lebih lah ya, jadi artinya dari satu titik ke titik yang cukup jauh, itu rata-rata Anda mendapat subsidi 14 sampai 17 ribu rupiah per tiap kali jalan gitu. Jadi kalau Anda ke Jakarta tidak menggunakan angkutan umum, Anda rugi itu, tidak memanfaatkan subsidi yang diberikan begitu saja tanpa pandang bulu gitu. Nah, itu contoh bagaimana langsung kita melontar sebetulnya bagaimana keadilan dapat dipenuhi di kehidupan perkotaan, ya, antara lain melalui angkutan umum yang sudah lumayan baik, meskipun belum, karena belumnya itu tentu kalau kita melihat tingkat penggunaannya, ya, di Jakarta sekarang sebelum COVID itu pengguna angkutan umum itu 1 juta lebih sedikit per hari. Naik dalam 1,5 tahun terakhir itu naik hampir 2 kali lipat, karena memang dikeber, dan itu policy yang benar. Dalam perumahan kita belum berhasil, perumahan kita masih mengikuti gambar pertama itu karena subsidi yang salah. Subsidi kepada kepemilikan pribadi yang sangat berbeda secara fundamental dengan subsidi pada angkutan umum. Kalau angkutan mau dianalogikan dengan perumahan yang salah itu, maka seolah-olah angkutan umum tidak ada, lalu uangnya dipakai untuk mensubsidi orang untuk memiliki mobil pribadi. Itulah kesalahan yang terjadi sekarang dengan perumahan. Orang dikasih subsidi untuk memiliki rumah pribadi. Itu identik dengan kalau dalam angkutan, orang dikasih subsidi untuk beli mobil pribadi, gitu salahnya. Jadi untungnya tidak terjadi. Tapi yang belum terjadi adalah perumahan belum meniru sistem angkutan umum dalam hal penggunaan dana negara. Ini contoh ya, saya akan cepat. Perumahan kita ini tentu saja menjadi masalah besar sekarang karena hal yang sudah saya sebutkan tadi, jadi saya lewatkan saja. Nah, masalah lain yang terkait dengan desa kota itu begini, ini struktur harga secangkir kopi mungkin bukan di Jakarta tapi di New York, tapi Jakarta sudah mendekati gitu karena kota-kota besar. Mungkin beda sedikit saja. Jadi dari harga secangkir kopi itu, harga barang, yaitu kopinya itu cuma 4% paling atas itu. Dan dari 4% paling atas itu, petani kopinya hanya mendapat 0,4%. Sementara komponen harga paling besar itu, ini hubungannya dengan kota. Ada di kota ini, pengeluarannya itu, nyewa tempat duduk, kemudian orang yang bekerja menyiapkan kopinya, pajaknya, gitu ya. Pajak kita mungkin nggak setinggi ini ya, pajak kita 10% barangkali ya. Kemudian keuntungan, bahkan keuntungan dibandingkan dengan nyewa tempat aja jauh lebih rendah. Jadi ini yang terjadi proses di kota. Uang beredar di Jakarta di kota itu ya 96% gitu. Sorry, mungkin tidak sampai 4% susunya ya kalau Anda nggak pakai susu. Tapi ya katakanlah 92%. Gitu. Sementara uangnya sampai ke desa hanya 0,4% dari semuanya. Karena kopi itu sampai di kota itu juga diproses kan, disangrai, digiling dan sebagainya. Contoh lain, jadi saya langsung banyak contoh aja untuk ilustrasi ya. Ketidakadilan iklim
dalam hal penyesuaian terhadap iklim yang kita sebut adaptasi dan mitigasi itu, misalnya sangat menyolok di pesisir Jakarta. Di sebelah kanan, Tanjung Priok, itu dibangun tanggul laut, mereka sebutnya. Jadi tanggul setinggi, saya pikir sampai 3 meter ya, 2 sampai 3 meter. Betul-betul tanggul beton gitu. Dengan maksud melindungi seluruh Jakarta terhadap naiknya permukaan air laut. Tapi ini dilakukan tanpa memikirkan ada ribuan nelayan yang hidup di kawasan ini, yang bisa lihat kursor saya ya, di sebelah kanan bawah ini. Dinding ini dibuat begitu saja, sehingga kapal-kapal nelayan itu hanya bisa parkir di luar pagar itu. Jadi sekarang bukan pesisir, kalau Anda pergi ke sana bukan pantai yang landai, perahu itu ditarik ke pasir, ke pantai, tapi tidak, dia hanya bisa berlabuh di luar pagar itu. Dan rakyat tidak disediakan cara untuk naik ke tembok itu, sehingga mereka harus membuat tangga-tangga sendiri dari bambu, supaya mereka bisa naik ke atas tembok itu, lalu bisa pergi ke perahunya di seberangnya. Lalu perahu itu kalau dibiarkan begitu saja di depan tembok beton itu, pasti sudah akan, kalau ada angin agak kencang itu akan numbuk-numbuk tembok itu akan pecah-pecah aja. Jadi mereka harus dengan segala macam, dikasih ban lah, dikasih jarak, dikasih bambu segala macam, supaya mereka tetap bisa ke laut dan menjadi nelayan. Saudara-saudara, ini contoh bahwa kadang-kadang maksud baik untuk melakukan pengurangan risiko naiknya air laut, tapi tidak dilakukan dengan baik, malah menimbulkan derita rakyat gitu. Hal lain yang misalnya dalam kasus ini adalah sebenarnya tembok itu nanti di sisi dalam dilengkapi dengan suatu saluran. Jadi kalau hujan jatuh di darat, maka airnya akan dialirkan ke saluran di sepanjang tembok itu, lalu dibuang ke sebuah sungai, ini kelihatan di batas Jakarta, di sebelah kanan ini gambarnya. Ini. Batas Jakarta agak ke sini. Tapi ini pun masih ada ya perkampungan. Buang ke sini, baru kemudian dipompa ke laut, karena harus dipompa supaya airnya bisa menyeberang tembok itu. Tapi ini belum dibangun. Jadi pemerintah hanya membangun temboknya dulu. Jadi sampai sekarang kalau hujan ya banjir aja di situ, karena airnya nggak bisa keluar. Jadi ini ironi ya. Nah, ini yang sebetulnya menjadi pemicu, saya pikir sejak pertemuan Habitat 3 di Quito 2016, kemudian COP 2017 atau 2017 ya, yang di Bonn itu mulai ramai sekali hal-hal ini, karena ternyata terjadi di mana-mana, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di Filipina dan sebagainya, di mana negara atas nama mitigasi iklim itu membangun infrastruktur, tapi infrastruktur itu menyusahkan kehidupan rakyat miskin, karena tidak dipikirkan sebagai suatu paket. Nah, ini yang sekarang berusaha diperbaiki, antara lain, lalu kita pindah ke sebelah kanan, namanya Muara Angke, ini. Di sini, pemerintah itu punya program membuat instalasi pengolahan air limbah yang akan mengumpulkan limbah dari kawasan Jakarta Utara bagian barat ini ke titik ini, karena tentu harus di titik terendah, lalu dikelola sehingga dia ketika dilepas ke sistem alam dia sudah cukup bersih begitu. Lah, lagi-lagi yang dipikirkan hanya membangun instalasi infrastruktur tanpa memikirkan bagaimana orang kampung yang tinggal di sini, nelayan-nelayan. Untuk membangun instalasi ini awalnya saya tidak ingat betul, tapi saya pikir mungkin sekitar 400 keluarga harus digusur begitu saja. Digusur kemana? Oh, di sini ada rumah susun, kalau nggak salah di sini, ada rumah susun yang dibangun oleh suatu organisasi sosial, Buddha Suci itu. Kemudian mereka pindahkan saja begitu. Loh, bagaimana mereka nelayan bisa pindah ke rumah susun tanpa ada adaptasi? Bagaimana mereka menjemur ikan dan segala macamnya, dan seterusnya. Ketika hal ini sampai kepada pemerintahan baru, yang kebetulan saya, Bung Khalid, membantu waktu itu ya, untuk kawasan pesisir, kita bilang kembali lagi ini yang namanya ketidakadilan ekososial, seolah-olah tujuannya baik, kepentingan umum, tapi rakyat tidak
dibantu, malah dapat dikatakan dikorbankan untuk kepentingan umum. Ini suatu ideologi yang menurut saya salah ya. Untuk kepentingan umum itu tidak dapat digunakan sebagai argumen untuk mengorbankan siapapun. Seharusnya kalau kita membuat sesuatu demi kepentingan umum, maka sebagian orang tidak boleh ada yang dirugikan dan kalau bisa mendapat keuntungan juga. Lalu solusinya bagaimana? Ya ketika Anda mau membuat instalasi pengolahan limbah di sini, ya ditata juga lah kampung di sekitarnya. Sehingga mereka pun nanti bisa menyalurkan kotorannya ke titik ini dan mendapat keuntungan dari adanya instalasi ini. Bukan hanya instalasi ini nanti mengumpulkan kotoran dari kawasan sebelahnya yang adalah kaya raya, yaitu Peluit, Muara Pantai Indah Kapuk yang terkenal itu nanti dialirkan ke sini, jadi mereka cuma terima, mohon maaf, kotorannya orang, sementara kampung-kampung mereka sendiri tidak mempunyai sistem itu untuk membuang kotoran ke dalam tempat. Jadi sekarang akhirnya yang terjadi, sesudah perdebaran yang agak panjang, proyek ini tertunda ini selama 2 tahun dengan tujuan baik, yaitu menata kampung ini sekaligus mendukung proyek instalasi ini. Dan yang terjadi, alhamdulillah sebenarnya rakyat tidak berkeberatan adanya instalasi ini, tapi mereka memang meminta supaya penggusurannya itu, perpindahan itu tidak digusur begitu, tapi diatur. Kampungnya dibangun dulu sebagian, lalu orang yang berada di dalam proyek instalasi itu pindah dulu ke situ, baru nanti instalasi itu dibangun, dan seterusnya bergulir begitu. Nah ini pengalaman langsung dari organisasi saya mendampingi masyarakat Muara Angke ini. Ini kalau rapat ya sampai jam 11 malam, karena mereka hanya bisa malam. Ini contoh bagaimana keadilan sosial ekologis dapat dicapai, tapi kita perlu mengubah banyak hal, dan itu berarti menunda pembangunan yang diterapkan dengan cara masa lalu itu, dan itu menunda 2 tahun. Menunda 2 tahun itu berat sekali bagi birokrasi, karena uang proyek nggak jalan dan sebagainya. Jadi memang diperlukan leadership, karena itu saya pikir kursus-kursus leadership ini penting sekali, karena kita harus mengubah sampai hal-hal yang cukup mendasar. Gitu. Ini saya lewatkan aja, masih ada waktu berapa ya, saya ini kok nggak punya jam, udah jam 9, berarti kira-kira... Masih 10 menit lagi, sampai 9:10. Oke, baik, nanti saya dikasih tahu ya. Ya. Ini banyak yang angkat tangan untuk bertanya, apakah harus dilayani dulu atau saya terus dulu? Terus aja Mas, nanti ada waktu habis ini. Baik. Masih share screen ini ya. Gambar. Di stop tuh, coba di share lagi Mas. Oke, saya harus re-share ya. Supaya lebih cepat, saya mungkin tidak usah full screen ya, ini bisa cukup kelihatan ya. Oke. Ini gambar cepat aja untuk menunjukkan ketidakadilan di dalam tanah dan bangunan, atau sebetulnya saya harus bilang tanah dan bangunan itu menjadi sebab ketidakadilan, bukan hanya dalam pengertian ruang di kota, tetapi terhadap kekayaan secara umum gitu. Data ini menunjukkan bagaimana sejumlah kecil orang, bagian paling bawah itu, kekayaannya bertambah melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi tiap kali ekonomi dunia tambah 3,3% paling atas, ini ada sejumlah orang yang paling bawah ini kekayaannya bertambah 2 kali lipatnya dari pertumbuhan dunia itu. Dan itu salah satu sebab pentingnya adalah karena mereka memiliki tanah dan bangunan. Ini fakta dari, kalau nggak salah dikumpulkan oleh siapa, yang ekonom dunia. Nah, teman-teman, kesalahan yang sangat mendasar yang selama ini terjadi adalah gambar ini. Ini mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya gambar ini. Gambar paling kanan ini baru dikoreksi tahun 2014. Gitu. Baru sekarang kita menerima prinsip yang disebut telur mata sapi itu, bahwa ekonomi itu tidak bisa berada di luar dunia sosial, dan dunia sosial tidak bisa berada di luar dunia ekologis gitu. Gambar yang sebelah kanan ini, dan apalagi gambar timbangan ini, salah secara mendasar, karena planet bumi tidak bisa dipertukarkan dengan kegiatan ekonomi. Tidak ada kegiatan ekonomi di luar planet. Jadi ada yang sekarang orang sebut dengan batas-batas
planet, planetary boundary itu. Nah, ini saya pikir kalau gambar ini saya bisa lewatkan. Yang saya mau tunjukkan adalah kedudukan kota di dalam situasi ini. Kota itu dalam penggunaan sumber daya selalu terletak di antara hulu dan hilir. Ini gambarnya gunung dan metaforanya adalah air yang paling benar. Memang kota itu terletak di sungai yang ngambil air dari gunung sebelum dia mengalir ke laut dan naik lagi ke gunung ketika ada pemanasan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kota itu lupa memelihara air ini, dia cuma mengambil air dalam keadaan bersih dan keluar lagi dalam keadaan buruk gitu ya. Lalu alam harus mengelolanya kembali, naik lagi ke gunung, turun lagi, dan itu energi makin besar dipakai untuk. Tapi hal ini juga benar untuk hampir semua sumber daya yang lain, termasuk misalnya tambang dan perkebunan, kelapa sawit itu misalnya. Kan datangnya ke kota tuh diolahnya dan dipakainya di kota. Jadi kota selalu menyedot hulu dan cilakanya di hulu itulah terletak desa-desa gitu. Nah, kerusakan karena perkebunan sebetulnya juga eksploitasi perkebunan di Indonesia dan sebenarnya juga di negara-negara koloni lain itu bahkan melahirkan beberapa kota. Contohnya kalau di Indonesia yang paling nyata adalah Malang, Bandung, kota-kota yang di pedalaman yang sengaja dikembangkan untuk menjadi pusat-pusat eksploitasi perkebunan. Katakanlah sejak tahun 1840 sampai 1920-an, 30-an, bahkan sampai sebelum Perang Dunia Kedua. Tentu saja di tempat-tempat itu sebelumnya sudah ada pusat permukiman ya. Jadi misal di Malang itu di sebelahnya hanya berjarak 8 km itu adalah pusat kerajaan Singosari. Masih ada sampai sekarang. Singosari adalah kerajaan sebelum Majapahit. Tapi Malang menjadi besar betul-betul hampir sepenuhnya karena dibangun oleh Belanda sebagai pusat eksploitasi perkebunan di kawasan sekitarnya. Begitu juga Bandung. Bandung itu kan dulu ada kabupaten, ada semacam kerajaan kecil, tapi ibu kota itu di Dayakolot. Dayakolot itu kalau nggak salah sekitar mungkin belasan kilometer juga di selatan alun-alun sekarang, di tempuran sungai antara Sungai Cikapundung dengan Sungai Citarum ya di selatan. Nah, ketika Daendels datang 1810-an membuat jalan raya pos, dia memerintahkan bupati pindah ke alun-alun sekarang itu, dan kemudian besarlah Bandung menjadi sebuah kota seperti sekarang, tapi dasarnya adalah perkebunan, eksploitasi perkebunan. Jakarta membangun sistem kanal yang sekarang disebut Kanal Banjir Barat, lalu akhirnya juga ditambah Banjir Kanal Timur, pintu air Manggarai, Menteng itu dikembangkan dengan kesadaran penuh bahwa hanya beberapa puluh tahun sebelumnya, mungkin nggak sampai 10 tahun sebelumnya, dikembangkan perkebunan teh besar-besaran yang disebut perkebunan teh Gunung Mas di lereng Gunung Gede dan Pangrango itu. Jadi eksploitasi perkebunan teh menyebabkan Jakarta harus membangun 2 kanal besar, dan itu pun masih nggak cukup sampai sekarang. Kita tahu kadang-kadang masih banjir. Jadi ironinya memang kota seringkali menjadi pusat eksploitasi dan menyebabkan kerusakan di hulu yang dalam hal ini adalah di desa. Kita tahu belakangan ini suatu fakta yang makin jarang dibahas, hanya di awal wabah sempat dibahas, bahwa wabah itu juga terjadi karena urbanisasi yang kita, di kalangan para pembelajar kota sekarang disebutnya urbanisasi yang agresif dan ekspansif, yang terutama terjadi di Cina. Tapi sebetulnya kita tidak bisa bilang tidak terjadi di Indonesia gitu ya. Di Cina itu mereka membangun kota baru itu. Kalau di kita kan kita bangun kota itu 1-2 aja ya, seperti BSD dan lain sebagainya. Di sana itu mereka membangun kota itu puluhan sekaligus gitu. Dan itu mengambil tempat sampai jauh ke tepi-tepi negara itu. Dan itu merusak alam, mengurangi habitat liar untuk hewan-hewan, dan karena itu manusia tinggal makin dekat dengan hewan-hewan liar,
Dan itulah sebabnya kita tahu terjadinya perpindahan virus dari hewan liar ke pasar daging hewan liar, lalu akhirnya ke manusia. Nah, tapi saya sedihnya ini hanya dibahas sesaat saja, kira-kira di bulan Januari, Februari 2020. Sesudah itu orang nggak pernah bahas lagi. Gitu. Orang lupa bahwa urbanisasi adalah salah satu penyebab wabah dalam pengertian perpindahan virus dari hewan liar ke manusia, dan itu masih terjadi, tidak dihentikan. Jadi mohon maaf ini kami pembelajar kota ini selalu merasa harus meminta maaf terus terhadap soal ini. Mas, mohon maaf 1 menit lagi, Mas. Saya tutup dengan slide ini. Menurut saya ini mungkin suatu solusi dengan kembali ke catatan-catatan dari tadi, bahwa akhirnya orang menyadari planet itu ada batasnya. Meskipun minggu lalu kita tahu sejumlah miliuner berusaha meninggalkan bumi, masuk ke ruang angkasa, dan kembali lagi dengan selamat, dengan mudahnya. Itu nanti. Jadi sekarang para ekonom, misalnya Kate Raworth, sudah mulai mengembangkan model-model ekonomi bahwa kita harus mengembangkan ekonomi dengan menyisakan suatu ruang aman dalam hal eksploitasi sumber daya. Dan saya berdasarkan, sebetulnya saya ketika berpikir ini saya tidak tahu ada Kate Raworth ini, lalu saya dikasih tahu. Jadi kalau menurut saya ya, untuk mencapai keadilan ekososial itu, satu, menyadari batas planet, jangan melampauinya. Kedua, dahulukan kebutuhan dasar yang kita sebut HAM. Dalam undang-undang kita disebut kebutuhan dasar, termasuk perumahan. Tapi kita mengakui, kita sudah meratifikasi konvensi tentang hak asasi manusia. Jadi kebutuhan dasar itu masuk dalam hak asasi manusia. Ini harus di dalam, kalau kita bilang ini telur kuning kita ini. Ya. Kemudian kalau ini sudah terpenuhi, nah ini tentu suatu proses politik yang memerlukan leadership. Yang namanya cukup rumah layak itu seberapa. Berapapun Anda berdebat dan menyepakati itu secara politis, sebaiknya itu dipenuhi dulu untuk semua orang yang minimal. Sebelum kemudian kita mengizinkan eksploitasi yang bersifat swasta dan individual. Jadi dengan demikian kita tidak menjadi komunis, melarang orang melakukan kekayaan, mengumpulkan kekayaan pribadi, tapi proses mengumpulkan kekayaan pribadi itu haruslah hanya boleh diizinkan tanpa mengganggu proses pemenuhan kebutuhan dasar dan tidak melampaui apa yang disebut planetary boundary, batas-batas planet. Nah, saudara, kalimat terakhir adalah apakah ini ada yang mewujudkan? Orang sering tidak tahu bahwa Singapura sebetulnya mewujudkan ini dalam bidang perumahan. Jadi kalau kita melihat Singapura itu jangan lihat mengkilap-mengkilapnya saja. Singapura memenuhi kebutuhan dasar perumahannya, sehingga saya pikir sekarang 93 atau 94% warga negara Singapura itu memiliki hunian layak. Sebelum mereka kemudian pada tahun 85, sebelum pada tahun 90 pertengahan, baru mereka membebaskan kepemilikan properti secara umum dan bisnis swasta di bidang tanah dan bangunan itu diizinkan. Sementara kita begitu Orde Baru masuk tahun 70-an, itu langsung swasta itu pesta pora dalam bisnis tanah dan bangunan, membangun yang merusak alam karena ekspansi keluar kota agresif, sementara harga naik terus dan kebutuhan dasar tidak dipenuhi. Jangan lupa, Singapura itu bisnis properti itu baru bebas itu pertengahan tahun 90-an. Dan pada saat itu saya tahu persis karena saya pergi mengunjungi mereka dan minta penjelasan dari mereka. Saya kira demikian teman-teman untuk sesi. Terima kasih Yaya. Mohon maaf atas menggunakan lebih dari 4 menit ini. Oke, ya. Terima kasih Mas Marco. Tadi